Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya kembali menangani bahan bonsai loa ini. Ada beberapa hal yang mengharuskan saya menangani bahan bonsai loa ini. Yang pertama adalah sekarang musimnya ulat seperti ini teman-teman. Ulat-ulat seperti inilah yang menyerang tanaman loa di musim ini. Dan hal yang kedua adalah untuk pembesaran cabangnya di sini. Cabang pendamping mahkotanya sudah cukup. Namun untuk calon cabang keduanya masih kurang pembesarannya. Nah, hal yang lain, untuk tingkat kesuburan bahan loa ini sudah berkurang. Jadi saya akan lakukan pemupukan. Makanya karena saya akan membongkar medianya, di samping menanggulangi hamanya ini, saya akan melakukan pemeruningan. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, untuk proses pemeruningannya saya lakukan sedemikian dulu. Sekarang saya akan lakukan penyeleksian tunasnya. Karena untuk lakukan pemeruningan banyak tunas-tunas yang menyulitkan saya melakukan pemeruningan. Kita pangkas tunas-tunas yang sudah agak panjang atau ranting-ranting yang sudah agak panjang, agar mempermudah kita menjangkau ranting-ranting yang di dalam. Di penanganan ini saya juga akan menyeleksi dari perantingan yang pertumbuhannya terlalu rapat. Nah, untuk yang ini sudah cukup. Kalau dilihat dari keadaan daunnya, kayaknya untuk sejenis loa untuk musim saat ini kayaknya mengalami stuck teman-teman. Sering saya lihat di alamnya, di setiap beberapa waktu ada stuck pertumbuhannya untuk jenis loa. Oke, kan saya perpendek saja dulu. Nanti akan saya lakukan penyeleksian. Ini kita pendekkan untuk mempermudah pemilihan nanti.
Nah, untuk cabang yang ini mungkin kelihatan pertumbuhannya sudah cukup, malah sudah lebih besar dari cabang yang ini teman-teman, tapi lebih besar sedikit tidaklah masalah. Nanti bisa kita susul lagi dengan mengeloskan yang di bawahnya. Sedangkan untuk cabang keduanya ini, dulunya saya menghendaki tunas yang ini menjadi cabang keduanya, tapi semakin lama semakin macet pertumbuhannya. Di samping itu mencari posisi pertumbuhan cabang untuk mengisi dimensi belakangnya juga harus mengulang lagi. Jadi saya putuskan untuk menggunakan yang ini, karena semakin lama sudah semakin bagus alurnya, tidaklah terlalu diketiak. Karena untuk kambium di sini sudah mulai narik, demikian pula yang di situ. Nah, beginilah jadinya bahan bonsai loa ini setelah saya rubah tampak depannya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, kalau ingin tahu bentuk dari bahan loa ini sebelum dirubah tampak depannya, teman-teman bisa simak di video saya yang lain. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, sekarang saya akan lanjutkan pemerundingannya dulu, agar saya lebih bisa melihat ranting-ranting mana saja yang harus digunakan dan ranting-ranting mana yang harus diseleksi. Nanti akan saya perlihatkan hasilnya setelah saya lakukan penyeleksian ranting-rantingnya. Saya akan mempertegas arah dari anak cabangnya, demikian pula rantingnya sampai ke anak rantingnya. Saya akan pertegas alurnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan contoh ranting-ranting seperti apa yang akan saya buang. Nah, misalnya ada ranting seperti ini, pertumbuhannya terlalu mepet. Kita seleksi dulu agar nanti tegas mana anak ranting ataupun cucu rantingnya, agar alurnya lebih kelihatan. Nah, di sini juga ada. Di sini ada pertumbuhan 3, harus kita seleksi. Nah, demikianlah contoh-contohnya. Nah, seperti ini juga. Aduh, agak ngeblur teman-teman. Nah, seperti ini. Ini harus kita seleksi. Nah, demikian agar alurnya jelas. Nanti kalau masuk ke cucu ranting, agar ada ruang untuk pergerakan anak rantingnya. Oke, nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Sekarang akan saya seleksi dulu untuk keseluruhannya. Nah, ini adalah kondisi percabangan di mahkotanya, masih menjubal seperti ini. Kalau kita biarkan ke depannya, ini akan lengket.
karena posisinya terlalu dekat. Ini harus kita seleksi sekarang agar tidak terjadi lengket ke depannya. Inilah yang harus kita pilih sekarang. Nah, di sebelumnya kenapa saya biarkan begini? Karena saya menanganinya dengan teknik cutting agar ada pergerakan-pergerakan halus seperti ini, sehingga kita bisa memilih mana-mana saja yang kedepannya yang terbaik. Oke, sekarang akan saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Mohon maaf kurang kelihatan. Nah, seperti ini. Ini terlalu lurus, maka kita stop di sini. Sebelumnya saya biarkan agar terkesan rimbun dulu, agar lebih enak dipandang di halaman rumah. Sekarang saya akan pilih. Mungkin ini yang akan saya buang. Kalau yang ini dibuang, posisi mahkotanya agak ke kanan jadinya. Oke, kita buang yang ini. Kalau yang ini kita pakai, ini kesannya terlalu lurus dengan terusan atau dengan leher mahkotanya. Kita pertegas dulu. Nah, kemudian di sini juga ada cabang yang pergerakannya kurang bagus, terlalu ngepe. Ini juga bisa memicu pembesaran di sini. Kalau ini sama-sama narik, ini juga akan lengket, maka akan bengkak ke atas. Ini akan saya antisipasi. Kita harus buat pergerakan agak menyamping. Tapi karena saya tidak menggunakan kawat, saya akan pangkas. Kita gunakan yang ini. Kita pangkas sedemikian dulu. Inilah yang akan saya gunakan ke depannya untuk mengisi di sini. Atau kalau mau yang ini membesar, ini akan lebih bagus. Nah, untuk penyeleksian ranting-rantingnya ataupun cabang-cabang yang kurang bagus, kita cukupkan dulu. Sekarang akan saya lakukan perawatan untuk di batangnya. Saya akan bersihkan lumut-lumutnya. Demikian pula saya akan lakukan pemupukan untuk bahan bonsai loa ini. Oke, mari kita lanjutkan proses lengkapnya. Nah, beginilah jadinya tanaman loa ini setelah saya bersihkan bodinya, teman-teman. Dan sekarang untuk cabang-cabang di mahkotanya sudah lebih kelihatan. Untuk jalur-jalurnya akan tumbuh kemana, arah pertumbuhannya kemana, sekarang sudah lebih kelihatan. Nanti akan saya kasih fungisida untuk batangnya.
Oke, demikian dulu penanganan dari bahan bonsai loa ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa ikuti penanganan sebelumnya di video saya yang lain. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Untuk penanganan bahan bonsai loa ini, saya lakukan dengan teknik cut and grow. Saya tidak melilit dengan kawat. Paling untuk arah pertumbuhan yang terlalu kurang bagus pertumbuhannya, paling saya lakukan teknik tracking. Oke, sampai jumpa di penanganan selanjutnya. Salam satu hobi dari Bali.